Halo selamat sore sahabat Eltira, disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Eltira FM Jogja Spirit ya. Apa kabar kamu semuanya nih di kesempatan sore kali ini? Tentunya hari yang luar biasa ya, di hari Selasa 19 Januari 2016. Walaupun tadi sempat diguyur hujan di sebagian Yogyakarta, dan mungkin juga di tempat Anda saat ini masih ada gerimis-gerimis gitu ini ya. Tidak masalah, semoga tetap oke, tetap enjoy menikmati suasana sore kali ini, apalagi di sore kali ini setiap hari Selasa kita di program Smart Personality selama 1 jam ke depan ya, bersama Hasta dan juga tamu istimewa sang pakar personality. Siapa ini? Sudah hadir di studio ada Mas Hermansyah ya. Kita sapa dulu. Halo selamat sore Mas Hermansyah. Selamat sore teman-teman di Jogja. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, selamat sore teman-teman di Jogja. Selamat sore Mas Hasta. Apa kabar teman-teman di Jogja semua? Ini di sela-sela kesibukan ternyata luar biasa sekali Mas Hermansyah ini. Ya. Tadi habis ngisi di satu tempat langsung pindah ke studio. Serasa ini jiwanya di mana-mana. Emang harus gitu nih ya. Iya. Kelihatan banget kalau sang Indonesia nih. Multi talent ya. Oke, dan untuk Anda sahabat Eltira yang mau gabung, silakan Anda bisa bergabung ke 0815-689-6666. Ini episode kedua kita. Jadi untuk kamu sahabat Eltira yang kemarin ketinggalan episodenya, nggak usah khawatir karena kita ada recordnya, dan kamu bisa hubungi ke Eltira FM untuk mendapatkan recordnya itu ya. Untuk episode pertama seperti apa? Oh, kemarin menarik banget ya. Nah, ini dilanjutin nanti ya. Dan untuk yang mau gabung di kesempatan sore kali ini bisa nanti langsung telepon ke 557760 557760. Sekaligus nanti tanya-tanya dan bisa langsung tahu loh untuk yang telepon ini karakternya seperti apa gitu ya. Untuk yang SMS sih ya agak-agak susah, kalau SMS emang nggak bisa ya. Tapi dari gaya tulisan seperti yang disampaikan Mas Firman ternyata bisa ketahuan juga ini SMS-nya itu seperti apa itu ya. Untuk SMS di 0815-689-6666. Sekali lagi di 0815-689-6666. Untuk yang telepon di 557760 nih ya. Mas Hermansyah, ya. Ini kalau kemarin kita kan sudah dijelaskan seputar ada 4 karakter pribadian itu ya. Sanguinis, koleris, kemudian melankolis dan ada plekmatis gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang cara menilai. Itu ya, atau apa ini? Ya, cara menganalisa dari setiap karakter itu ya. Setiap karakter itu ya. Cara menentukan dia masuk di personality yang mana gitu. Personality yang mana gitu ya. Seperti itu. Nanti akan kita bahas secara tuntas itu ya dari masing-masing kepribadian tadi ya. Ya, betul. Oke. Sekali lagi untuk kamu sahabat Eltira yang mau gabung 557760 ya, atau di SMS-nya 0815-689-6666. Oke, Mas Hermansyah. Ya. Tentang cara menilai. Emang itu harus yang expert ya, atau yang baru belajar juga sebenarnya bisa sih? Ya, jadi sebetulnya ini ilmu yang sangat gampang dipelajari. Dan cukup satu kali kita mempelajarinya. Sama kayak kita belajar naik sepeda gitu. Kalau kita udah bisa sekali naik sepeda, berikutnya nggak perlu belajar lagi. Walaupun ganti sepeda, ganti ukuran, ganti merek itu bisa. Nah, ini juga dalam hubungan antar manusia, begitu kita paham bagaimana cara menganalisa, menentukan dia masuk ke personality yang apa atau karakter yang mana, terus kita praktekkan sekali saja bisa, itu selamanya bisa. Dan setelah kita tahu, yang paling penting adalah setiap personality kan punya makanan emosional namanya. Punya makanan emosional ya. Atau makanan ego gitu ya. Kan ada pernah kita dengar kebutuhan jasmani, rohani. Nah, ini masuk ke kategori kebutuhan rohaninya. Okay. Nah, kalau makanan emosional ini kita kasih dari setiap personality, insya Allah kita transaksi bisnis, terus hubungan antara atasan bawahan, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, itu bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa saling tahu sama lain. Jadi personality plus ini bukan untuk kita dipahami orang lain, tapi bagaimana kita bisa memahami orang lain. Dengan kita memahami orang lain, insya Allah kita akan lebih bijak ya dalam setiap mengambil keputusan atau bertindak. Oke, seperti yang disampaikan kemarin ternyata ilmu personality plus ini kan
bisa digunakan atau diterapkan di berbagai lini kehidupan untuk yang mau cari kerja atau cari pasangan, cari mertua itu pasangan ya. Iya. Bahkan sebenarnya sempat diceritakan juga kalau kita sudah ngasih makanan egonya itu sampai suatu hal yang tidak di luar dugaan itu terjadi. Oh gitu ya. Mas Asa udah praktek udah dengan mertua. Cerita dong. Dari kota aja deh ya itu. Oke. Kemarin cerita dari salah satu teman karena waktu perjalanan pulang ke Solo, pulang ke Jogja dari Solo kayak gitu, sampai sempat ditraktir ya. Padahal belum kenal sama sekali ya. Betul. Jadi memang kalau kita memahami personality plus ini, itu enak banget gitu. Ya bahkan teman-teman pemirsa nih di rumah, kalau udah sekali saja belajar. Bagi yang kuliah itu lebih bisa memahami dosennya seperti apa sehingga mempermudah gitu, mempermudah untuk kita memahami pelajaran tersebut atau mata kuliah tersebut. Oh gitu. Apalagi yang mau skripsi. Nah, bagaimana menghadapi dosen pembimbing? Itu kalau tahu personalitinya enak banget. Enak banget personalitinya. Gitu. Ya contohnya kalau dia dosen pembimbingnya melankolis, kita sebelum skripsi kita itu kita majukan, minta teman kita yang melankolis untuk membaca ulang. Karena melankolis itu sangat teliti dia, kurang huruf A, kurang huruf I itu dia tahu. Nah jadi sebelum kita kasih ke dosen, minta teman yang melankolis untuk membaca ulang skripsi kita. Nah sehingga pada saat ketemu si dosen melankolis ini udah nggak banyak coretan lagi. Nah kalau dia dosennya koleris, selalu ajukan pertanyaan, minta pendapat dan minta saran. Jadi pada saat si dosen menyalahkan gitu, ini skripsinya kurang, inilah kurang itu, langsung tanya, baiknya menurut Bapak bagaimana? Nah dia akan keluarkan ilmunya dan Anda tinggal catat, ketik, ulang, serahkan lagi ACC. Seperti itu. Kalau sanguin, kadang-kadang ya skripsi kita nggak begitu dibaca. Nah, bawain coklat aja atau bawain hadiah apa gitu, bilang aja dengan Pak dosen, tadi saya sebelum kesini pas mampir, saya ngelihat coklat ini langsung ingat Bapak, ini tak bawain gitu, aman tuh, karena sanguin suka hadiah kan. Nah, kalau plekmatis dia bersahabat. Jadi everything is okay. Plekmatis itu paling enak kalau dosen pembimbingnya plekmatis. Yang repot itu melankolis koleris. Wah itu nggak selesai tuh skripsinya ya? Kalau melankolis koleris itu, apalagi kita yang ngerjakan skripsi ini kepribadiannya sanguin semuanya. Udah itu hancur-hancuran. Nggak boleh ketemu itu. Iya. Oke. Dari cerita Mas Hermansyah tadi kan kita mesti tahu gimana sih cara menganalisa dari atau menilai, istilahnya apa ya, menilai atau menganalisa? Menganalisa. Ya, dari masing-masing karakter orang tersebut. Jadi bagaimana cara menganalisanya? Kita ambil contoh sanguin. Kalau kita ketemu seseorang atau teman yang dia ciri-cirinya suka berbicara terus-menerus, ya pokoknya senang cerita, senang nyerocos itu salah satu ciri-ciri dia seorang sanguin. Terus yang lainnya suaranya keras kalau ngomong. Berbeda dengan karakter atau kepribadian yang plekmatis. Kalau plekmatis itu kalau ngomong kadang-kadang nyaris tak terdengar. Kalau sanguin ini banter. Jadi kalau sanguin udah ngobrol, sanguin ketemu sanguin ngobrol, udah tuh bisa sampai pagi tuh. Dan suaranya mengganggu sekali. Nah jadi kalau ketemuan yang suaranya keras, oh berarti dia sanguin. Oh gitu. Nah kalau sanguin gimana cara memperlakukannya? Terus ciri-ciri yang berikutnya adalah kalau berbicara itu tangan selalu digerak-gerakan, nggak bisa diam. Di kondisi apapun, dia, ya nggak bisa diam gitu. Di kondisi apapun, tangan digerak-gerakkan. Bahkan dia lagi telepon pun. Lagi telepon, itu dia walaupun teman bicaranya tidak terlihat, dia seolah-olah melihat teman bicara dan menggerakkan tangannya. Oh gitu ya. Nah, padahal nggak kelihatan ya. Tapi kalau sanguinis tetap iya. Seperti itu. Wah, ini. Terus ciri-ciri yang lain adalah pernyataan yang warna-warni. Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu ini mencela-mencela gitu. Mencela-mencela gitu. Jadi dia
gampang berubah gitu loh. Karena dia sanguine ini orang yang susah fokus. Oh, ini susah fokus. Susah Artinya fokus. mudah lupa gitu? Iya, salah satu ciri-cirinya dia agak pelupa gitu. Bukan pikun ya. Bukan pikun, beda ya, beda. Berubah dengan pikun. Dia pernyataannya warna-warni. Ciri-ciri berikutnya yang sanguine ini, dia selalu antusias. Semangat terus. Nggak kenal jam, nggak kenal hari, dia semangat terus. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain nih. Sanguine di dompetnya ada uang atau enggak, kita nggak bisa ngebedain. Oh gitu. Tetap happy ya? Tetap happy, tetap semangat. Beda dengan yang melankolis. Melankolis ya, wah kelihatan banget murungnya kalau lagi nggak punya uang. Nah kalau sanguine, kondisinya apapun dia happy, antusias. Oke. Antusias. Wah, iya. Gitu. Terus ciri-ciri yang lain, kalau kita ketemu teman yang mudah bergaul atau mudah akrab, baru ketemu berapa menit udah seolah-olah udah teman sekian tahun ya. Nah, itu sanguine pasti. Kalau melankolis, dia butuh waktu. Butuh waktu kalau melankolis. Kalau melankolis, dia butuh waktu. Apalagi pragmatis itu lebih. Lebih pasif dia. Kalau sanguine ini dia gampang sekali dia bergaul. Dan kita juga bisa menilai dari sorot matanya. Sorot matanya kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita ketemu seseorang, kita perhatikan sorot matanya, itu sudah mencerminkan personalitinya. Nah, kalau sanguine ini sorot matanya itu bersinar-sinar atau berbinar-binar. Berbinar-binar itu ya. Apa ya bahasa Jawanya, sumringah ya. Sumringah. Jadi pokoknya dia bukan memancarkan sinar ya, bukan lampu senter. Tapi dia bersinar-sinar tadi. Sumringah lah, berbinar-binar gitu. Itu karena memang karakternya itu yang setiap hari happy gitu ya. Betul. Jadi kalau kita ketemu teman yang, jadi menilai itu dari beberapa poin tadi. Salah satunya ada sorot mata. Sorot mata. Seperti itu. Kalau sorot matanya itu berbinar-binar, itu sanguinis. Sumringah itu kelihatan sanguinis ya. Oke, tapi ini kayaknya perlu latihan juga loh ini. Iya. Harus ini jam terbang ya. Jam terbang ya. Jam terbang. Oke. Nanti akan dilanjutkan. Ini kan baru sanguinis. Iya. Nanti masih ada melankolis, ada koleris, ada pragmatis nih. Sahabat LT Raya. Jadi terus bergabung di LT FM. Sekali lagi untuk kamu yang pengen telepon, itu bisa ke 0274 557760 557760 ataupun SMS-nya itu di 0815 689 6666. Oke, sahabat Eltira, kita masih di Smart Personality sampai pukul 17 nanti ya. Sekali lagi untuk kamu yang pengen gabung, saya undang nih di SMS di 0815 689 6666 ataupun lewat telepon langsung di 557760. Lebih asik lagi kalau telepon langsung. Jadi bisa ketahuan langsung ngobrol ke Mas Hermansyah, personalitinya ini termasuk karakter yang mana itu ya. Oke. Tapi SMS juga silakan ya, boleh. Nanti juga bisa bisa tahu nih ya. Seperti apa sih karakternya ya? Karena dari bahasa SMS juga udah kelihatan nih, termasuk sanguinis ataupun yang lainnya ya. Tadi sudah dibahas seputar sanguinis. Ini Mas Herman, ada SMS kita baca dulu nih ya. Iya. SMS yang masuk dari Bima yang ada di Jogja. Wah, ternyata asik ya kalau tahu personality. Untuk belajar butuh berapa lama? Iya, untuk belajarnya cukup 1 hari. 1 hari, Mas. 1 hari atau durasi 8-10 jam. Ya. Tapi nanti yang paling penting adalah prakteknya. Oh, prakteknya di sini ya. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris kalau udah sering praktek akan lancar ngomongnya. Tapi kalau kita nggak sering praktek, ya dalam arti praktek itu gini, kita setiap ketemu orang itu kita menganalisa personality dia apa. Terus setelah kita tahu personalitinya, kita kasih makanan emosionalnya. Makanan emosionalnya ya. Jadi ilmu sedekah jalan di sini. Oh gitu. Dalam tanda kutip kita menyenangkan orang lain gitu. Menyenangkan orang lain. Kan itu pahala juga kan? Iya benar. Menyenangkan orang lain. Nah, begitu kita berikan itu kepada si teman bicara itu, apapun yang Anda mau rembuk, apapun yang Anda inginkan, insya Allah akan terproses dengan cepat dan gampang. Lancar jaya seperti itu. Jadi belajarnya cukup 1 hari. Tapi biasanya teman-teman yang udah pernah ikut workshop kita setiap bulan ada workshop. Insya Allah bulan depan ini
Kita tanggal 6 Februari. Februari ya. Ya, 6 Mas Bima nanti bisa gabung nih 6 Ya, Februari ya. boleh. Nah, 6 Februari gabung. Mhm. Nah, bagi yang teman-teman udah ikut workshop, itu 1 tahun kita bimbing biasanya. Jadi sebulan sekali kita ada pertemuan. Sebulan sekali ada pertemuan. Seperti awal Februari rencana kita mau kopdar lagi. Teman-teman yang untuk alumni ya, untuk alumni. Kita di situ diskusi bersama. Sebulan sekali kita kumpul. Diskusi bersama, saling berbagi pengalaman tentang praktek personality ini. Dan banyak contoh, banyak testimoni yang mereka betul-betul merasakan manfaatnya dari personality. Itu ya. Bukan hanya untuk human relation, tapi dari hal spiritual juga itu membantu. Oh, sampai ke sana ya. Cara kita ibadah itu sangat terpengaruh dengan personality kita. Ini agama apapun ya Mas ya? Agama apapun seperti itu. Insya Allah kita lebih khusyuk lagi, lebih oke lah ibadahnya. Kalau kita tahu personality kita. Kalau kita nggak tahu, kita kadang-kadang sering marah dengan diri sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Menyalahkan diri sendiri. Akhirnya ibadahnya nggak pernah bagus. Oke. Ya, oke Mas Bima sudah kejawab ya. Kalau baca bukunya sendiri bisa nggak sebenarnya Mas ya? Bisa. Tapi ini permasalahannya ini ilmu aplikatif ya. Aplikatif ya. Sama aja kayak kita beli buku teknik berenang namanya, atau teknik naik sepeda. Iya. Kalau kita hanya baca bukunya doang, nggak pernah nyemplung ke kolam renang ya tetap nggak bisa berenang. Seperti itu. Tapi kalau kita nyemplung, kita bisa. Atau belajar sepeda itu, kita hanya belajar teori keseimbangan, nggak pernah ada di atas sadel sepedanya, tidak akan pernah bisa. Jadi intinya ini ilmu aplikatif yang harus banyak dipraktekkan. Oh gitu ya. Oke, untuk Mas Bima boleh beli bukunya, cuma tetap harus diaplikasikan. Apalagi kalau bisa ketemu sama pakarnya langsung kayak gini, bisa ngobrol langsung kejadian-kejadian seperti apa gitu ya. Ya, tadi sudah dibahas seputar sanguinis, ya. Mas Hermansyah. Kita ke yang kedua apa ini? Melankolis ya. Melankolis ya. Oke. Ya, melankolis. Nah, jadi ciri yang kedua adalah personality melankolis. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu personality melankolis? Ciri-cirinya yang pertama, orangnya sangat super serius, atau keseriusan. Jadi begitu dia ketemu orang baru atau ketemu teman lama pun, dia sangat serius sekali sikapnya itu. Sikapnya, cara bicaranya, sorot matanya, pokoknya serius lah gitu. Atau sering diistilahkan jutek gitu. Oh, malah jutek ya? Tapi sebenarnya bukan jutek. Sebenarnya bukan jutek gitu. Itu saking dia seriusnya. Karena melankolis ini dia cenderung ingin perfeksionis, ingin sempurna. Jadi cara berdirinya pun dia berusaha perfeksionis, cara berpakaiannya. Jadi dia super serius. Cara berpakaian itu udah sangat mencolok sekali, kelihatan sekali. Biasanya ya warnanya matching. Ya kalau enggak ya? Ya enggak. Kalau cewek itu mungkin jilbabnya warna kuning, terus bajunya kuning, bawahnya kuning, sepatunya kuning, tasnya kuning umpamanya gitu. Pokoknya disebut Mr. Matching atau Miss Matching. Gitu. Itu melankolis ya, gampangnya gitu. Itu melankolis. Jadi kalau ketemu teman yang seperti itu berarti melankolis. Nah, setelah nanti teman-teman paham ini karakternya apa, ini perbedaannya apa, baru nanti mungkin minggu depan kita bahas bagaimana cara ngasih makanan egonya. Cara ngasih makanan egonya. Ya, jadi begitu kita praktekkan ngasih makanan egonya, disitulah baru akan terasa manfaatnya personality ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri dari melankolis ini sifatnya perasa. Dikit-dikit ini ya Mas, dipikir gitu ya Mas? Dipikir, dan kalau kita salah ngomong dia tersinggung. Hatinya selembut sutra. Perasaannya. Apakah termasuk gembeng, nangis, mudah nangis? Iya, gitu ya, seperti itu. Jadi saya kalau ngomong dengan orang melankolis, hati-hati. Itu kudu hati-hati. Jadi sebelum ngomong saya pikir dulu. Karena kalau enggak banyak bertumbangan. Karena seorang sanguin kalau ngomong nggak pakai mikir, asal jeplak. Asal jeplak aja. Nah, melankolis kebalikannya. Kalau mau ngomong dipikir dulu. Iya. Kadang-kadang kebanyakan mikir nggak ngomong-ngomong. Nah, kenapa dia mikir dulu? Karena dia sifatnya perasa. Oke.
Nah, jadi kalau kita ketemu teman yang dikit-dikit gampang tersinggung, gampang ngambek, itu melankolis namanya. Biarkan saja. Dan itu termasuk cowok pun juga kalau melankolis seperti itu? Iya, sama seperti itu. Dia tidak mengenal jenis kelamin. Personality ini untuk semua usia, untuk semua jenis kelamin dia seperti itu. Gitu. Melankolis, sifat perasa itu salah satu ciri utama dengan orang yang melankolis. Dan biasanya omongan yang menyakitkan hati dia itu dipikirnya panjang loh. Kadang-kadang dari lebaran ke lebaran masih kepikiran. Udah minta maaf juga kadang masih kepikiran tuh. Dan dia ahli sejarah biasanya. Ya kalau lagi marah itu kesalahan 10 tahun yang lalu masih diungkapkan, diuraikan panjang dan lebar, diungkapkan gitu. Nah itu kekuatan seorang melankolis ya. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri-cirinya cara pendekatan yang santun. Kalau sanguin pendekatannya agak sedikit apa ya bahasa Jawa celelean gitu ya. Ya. Kali ini dia santun, sopan, santun. Nah kalau ketemu teman kayak itu berarti itu melankolis. Yang berikutnya komentar yang menyalahkan diri sendiri. Dan nanti dia merasa ya saya mah cuman kayak gini aja, saya nggak pinter, itu menyalahkan diri sendiri. Nah itu melankolis. Dan biarkan saja, kita jangan merasa terganggu dengan kondisi itu. Biarkan, karena mau kita kasih tahu bagaimanapun dia tetap menikmati kemelankolisannya. Gitu ya. Betul. Sering didapat. Ya. Kalau dari sisi penampilan selalu rapi, melankolis itu selalu rapi. Dan ini juga kita bisa menilai dari teknik pengetikan dia kalau lagi chatting. Kalau lagi chatting itu sering diiringi kata-kata maaf di kalimat chatting gitu. Maaf mengganggu enggak gitu. Iya, itu melankolis banget itu ya. Tapi yang paling gampang menganalisanya dari penampilan. Penampilan itu udah pasti rapi dan matching biasanya. Biasanya sanggup sisir kemana-mana gitu. Iya, sisir kemana-mana kayak Mas Abi gitu kan. Mas Abi ini melankolis, plekmatis pemirsa. Aduh, jadi kebuka nih. Oke. Jadi memang penampilan rapi banget tuh ya. Dan punya sorot mata yang sopan. Ya, jadi analisis yang lain itu dari sorot mata. Sorot mata kalau yang sanguin tadi berbinar-binar atau bersinar-sinar. Ya. Kalau ini sorot matanya sopan. Sopan. Kalau sanguin dia agak jelalatan sorot matanya. Apalagi di mall loh. Oh, itu matanya sanguin gak usah diam kalau di mall. Oke, Mas. Kita break lagi, Mas. Oke. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kita masih di program Smart Personality. Dan untuk kamu sahabat Eltira yang sedikit telat, karena masih setengah jam sih, jadi sedikit telat, tidak usah khawatir. Kamu bisa mendengarkan rekaman dari Smart Personality ini. Kamu bisa menghubungi Eltira FM ke 557760 untuk mendapatkan record dari siaran kali ini. Karena ini episode kedua ya Mas Hermansyah ya. Sekaligus mendapat record yang kemarin juga boleh. Silakan menghubungi ke 557760 nanti setelah acara ini berakhir ya untuk mendapatkan caranya gimana itu ya. Dan untuk kali ini kita membahas gimana sih cara menilai masing-masing dari personality itu ya. Tadi sudah 2 personality yang sudah kita bahas. Sekarang kita ke yang ketiga, yaitu yang koleris dulu ya. Ya, koleris. Oke. Seperti apa sih yang koleris ini? Jadi Dirga nih yang punya koleris ya. Oke. Jadi dari 4 tadi sanguinis, melankolis, sekarang koleris. Bagaimana kita bisa menentukan atau menganalisa, menilai bahwa seseorang itu personalitinya koleris. Dan tujuan kita mengetahui apa personalitinya adalah agar kita bisa ngasih makanan emosionalnya. Makanan emosional. Nanti akan kita bahas di next episode next episode. Karena kalau kita udah kasih makanan emosionalnya, itu yang membuat communication skill kita berjalan, people skill kita berjalan dengan baik. Apapun akan berjalan dengan baik. Ya baik di dunia bisnis, kantor, rumah tangga, dan lain sebagainya.
Nah, koleris ini ciri-ciri yang pertama itu dia orangnya kalau melakukan sesuatu itu serba gerak cepat. Cara pendekatan yang gerak cepat. Dalam arti sergap gitu. Rajin. Cekatan ya. Sergap ya, yang lebih gampang di sergap ya. Beda dengan plekmatis. Nah, ini langsung saya bahas perbedaannya biar apa teman-teman pemirsa langsung bisa jelas gitu membedakannya. Kalau plekmatis cenderung santai ya, dia kena tipe penikmat. Nah, kalau koleris ini dia serba cepet, sajek kalau punya kemauan itu pokoknya nggak sabar. Nggak suka menunda-nunda gitu ya Mas ya? Iya, nggak suka menunda-nunda. Nah, kalau kita punya teman seperti itu berarti itu salah satu ciri koleris, nggak sabaran, gerak cepat. Ciri yang berikutnya adalah dia merebut kontrol, mengambil alih segala pekerjaan, segala aktivitas, dia merebut kontrol. Itu bagus nggak untuk jadi teamwork Mas? Sebetulnya di satu sisi bagus, tapi di sisi ada kelemahan. Ada kelemahan ya. Makanya seorang koleris, kalau dia tidak pernah belajar mengetahui siapa dirinya, dia nggak belajar kelemahan dan kekuatannya, dia akan dalam tanda kutip gini, sering menjadi troublemaker. Mana gitu ya? Sering membuat masalah, membuat ulah gitu, membuat ulah. Tapi kalau dia belajar, itu akan berkurang. Bukan berarti dia tidak buat sama sekali, tetap buat tapi berkurang. Dan dia tidak otoriter, tidak memonopoli gitu. Nah, kalau dia nggak belajar, wow, itu sangat memonopoli. Kacau ya jadinya ya. Oh, apalagi kombinasinya koleris melankolis. Wow, keren itu. Keren itu. Kalau Mas Hasta tinggal serumah dengan orang tua yang melankolis, ya ada trik-triknya. Oh, ada trik-triknya gitu ya. Seperti itu. Oke. Jangan dibahas di sini ya, nggak enak. Tapi nanti akan dibahas di episode berikutnya. Boleh. Seputar koleris melankolis seperti apa gitu ya Mas? Iya, nanti kita ada bahasan juga antara kombinasinya itu ya. Personality ini dengan ini seperti apa. Oke, ini jadi pingin ke episode berikutnya pasti bisa pakai LTN. Terus ciri-ciri yang lainnya, koleris ini percaya diri orangnya. Pede. Kadang-kadang overconfident. Mah gitu ya. Dia benar percaya diri, dia salah pun masih percaya diri. Waduh. itu koleris itu. Ya, jadi kalau kita punya teman yang dia overconfident atau percaya dirinya kadang-kadang berlebihan, itu koleris. Bagaimana cara memperlakukannya seorang koleris? Ada caranya. Ada caranya juga ya. Ya, jadi dia sikap percaya diri. Terus berikutnya ciri-cirinya sikap yang selalu gelisah dan menguasai. Maksudnya gimana ini? Gelisah itu dia nggak bisa diem santai. Kalau plekmatis datang sebuah acara umpamanya kita mau rapat gitu ya. Nah, begitu dia duduk udah diem aja. Udah nggak peduli kiri kanan lagi, dia enjoy aja. Kalau dia bawa handphone gitu, dia asik dengan handphonenya biasanya. Ya. Tapi koleris, gitu dia datang mau di satu pertemuan belum mulai, itu kelihatan gelisahnya. Dia lihat nunggu siapa nih ya, terus kok belum mulai, pokoknya gestur tubuhnya tuh nggak bisa diem gitu loh. Selalu bawahnya gelisah dia. Nah, kalau ketemu yang ciri-ciri gitu berarti koleris personalitinya. Nah, kalau kita melihat atau menganalisa dari sorot mata, kalau sanguin tadi kan matanya berbinar. Kalau melankolis sopan sorot matanya. Kalau koleris itu sorot matanya tajam. Kesannya kadang-kadang galak. Tapi sebetulnya enggak, itu bawaan. Bawaan aja gitu ya. Dan setiap personality ini memiliki kata kunci, keywordnya ya. Kita nggak perlu hafal banyak, kita cukup hafal kata kuncinya aja. Kita udah bisa ngasih makanan egonya. Koleris ini kata kuncinya adalah my way. Kata kuncinya si koleris ini My way. Kalau sanguinis tadi fun way. Jadi bawahnya senang-senang. My way ini harus dengan caranya dia. Kalau melankolis tadi ready way. Kesempurnaan. Nah, kalau plekmatis easy way. Ya. Nah, ini
ada kartu seperti ini, ada kartu personality. Nanti bagi teman-teman yang mau minta dikirimin mungkin dalam bentuk soft copy-nya. Kartu personality ini intisari dari buku personality. Itu bisa menghubungi WA saya. Ya 0813 693 308 88. Oke. Ya. WhatsApp-nya Mas Hermansyah ya. Iya, bisa. Biar nanti di share. Ya, bisa di situ, atau mungkin ada yang meminta analisa pasangannya ya. Atau orang tuanya atau dosennya, bisa kirim foto ke WA tersebut. Ke WA. Langsung kita bacakan di sini. 081 369 330 8-nya 3 kali. Iya, betul. Ya. Mas, tadi masih ada satu karakter lagi ya? Iya. Kita gimana sih cara menilai dari masing-masing karakter? Sudah 3 karakter yang kita bahas, tinggal satu lagi ya. Tapi untuk kamu yang ingin gabung masih dibuka kesempatan kok nih ya, di 557760 untuk telepon langsung ataupun SMS 081568966666. Dan untuk kamu yang baru saja stay tune di Eltira FM, gak usah khawatir kalau ketinggalan episode kali ini, karena kita menyediakan recordnya ya untuk episode kedua ini. Di episode pertama juga ada. Silakan Anda menghubungi Eltira FM di 557760 untuk mendapatkan recordnya ini seperti apa ya. Dan untuk kamu sahabat Eltira yang pengen langsung ketemu Mas Hermansyah pas program ini, bisa juga datang ke studio Eltira FM ya, di Gedung Kompas Gramedia lantai 2, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Nanti ketemu Mas Herman, sekaligus nanti boleh nanti ada yang ikutan siaran itu ya. Oke, silakan di Gedung Kompas Gramedia lantai 2, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Yang jelas kita siap Selasa dari jam 16 sampai jam 17 ya. Untuk yang ada di luar Jogja bisa. Untuk yang di Jogja, terus kebetulan pas ada acara di luar Jogja, bisa juga bergabung lewat ini ya, streaming di jogjastreamers.com. Silakan mencari kanalnya Eltira FM. Mas Hermansyah, tadi sudah 3 nih ya Mas? Ya. Sudah ada tadi sanguinis, kemudian melankolis, koleris, dan sekarang yang terakhir yaitu plekmatis. Wah, ini yang santai gitu ya. Gitu aja kok repot. Itu ciri-cirinya seperti ya Mas ya? Iya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan bahwa dia seorang plekmatis? Ya, cara menilainya, cara menganalisanya. Sebetulnya yang lebih akurat sih teman-teman nanti ngisi soal tes. Oh, ada tesnya. Ya, ini soalnya nanti saya tinggal di sini. Ya, ada 40 soal, 40 pertanyaan. Yaitu tes biar teman-teman tahu, oh saya personalitinya ini. Berarti kelemahan saya ini, kekuatan saya ini. Nah, tapi di samping tes tadi, kita bisa menilai juga dari air muka, dari sorot mata, dan dari ciri-ciri cara berpakaian, terus gestur tubuh dan sebagainya. Seperti contoh plekmatis nih. Plekmatis itu dari gestur tubuhnya, dia posturnya tenang. Tenang gitu ya. Santai. Cara duduknya kelihatan berarti. Cara duduknya kelihatan. Kalau yang tadi koleris kan gelisah bawaannya. Ingin menguasai. Nah, kalau plekmatis kebalikan. Santai, tenang. Ya, kita kan bisa ngebaca ya gestur tubuh itu. Orang yang gelisah dengan yang santai kan udah jelas banget. Nah, kalau dia gestur tubuhnya santai itu berarti plekmatis. Personalitinya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, cara duduk. Nah, kalau cara duduk, setiap kepribadian tuh ada juga ciri-cirinya. Kalau sanguin itu cara duduknya nggak bisa diam, berubah-ubah. Kadang-kadang bukan hanya tubuhnya, tapi kursinya pun dirubah-ubah. Seperti itu. Kalau melankolis, begitu dia duduk, dia langsung meletakkan posisi kakinya sesopan mungkin, serapih mungkin. Nah, kalau koleris, dia cenderung kesannya seperti itu ya, siap-siap ya. Atau kesan gagah gitu. Duduk pun kelihatan gagah. Tegak gitu ya Mas. Nah, kalau plekmatis ini santai. Bahkan kalau keadaan memungkinkan, dia menyandarkan dirinya ke sandaran kursi. Dan dari awal dia duduk sampai mungkin acara mulai dan sebagainya,
Dia tidak bergerak kadang-kadang. Kayak gitu ya. Santai aja diem. Kadang-kadang kita nggak tahu ada orang di sebelah kita. Oh gitu. Ciri-ciri plekmatis. Ini kebanyakan dimiliki karakter cowok ya, benar gitu Mas ya? Nah memang plekmatis ini cenderung ke mayoritas cowok memang. Cowok gitu ya. Karena ini kan berdasarkan gen keturunan. Oh. Jadi personality ini bukan berdasarkan horoskop, bukan. tahun lahir, bukan. Bukan juga berdasarkan Sio. Tadi tahun lahir itu Sio. Horoskop itu bulan lahir maksud saya. Terus juga bukan berdasarkan weton. Enggak ya. Hari lahir tidak, tapi berdasarkan gen keturunan. Istilah keren itu apa? DNA. DNA gitu ya. Dan buku ini memang buku lama. Masuk ke Indonesia aja tahun 1995. Buku ini. Dan Hippocrates yang menciptakan 4 watak manusia ini, itu beliau menciptakannya 400 tahun sebelum Masehi. Bahkan tulisan 400 tahun itu ditulis di bukunya. Berarti kan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan buku ini beredar di beberapa toko buku terkenal di Indonesia. Ya Anda tinggal cari sendiri. Namanya Personality Plus. Kalau di toko buku nggak jualan, hubungi Mas Abi. Mas Hasta. Nyelip jualan gitu. Enggak, guyon aja ya. Nah, terus ini salah satu ciri karakter sanguinis, suka guyon. Iya. Iya, sanguin itu suka guyon. Bahkan dia melayat orang meninggal pun masih sempat guyon. Aduh, kalau ketemu orang melankolis beda lagi ya. Wah, melankolis kelihatan sedih terus. Sedih terus nih ya. Oke. Nah, kalau dari sorot mata, kalau sanguin tadi kan sorot matanya berbinar-binar, bersinar-sinar, sumringah sih. Ya, kalau melankolis sopan. Kalau koleris sorot matanya tajam. Nah, plekmatis ini sorot matanya datar aja itu ya. Lembut, soft gitu kan ya. Bukan sendu loh. Beda ya. Sendu itu senang duit ya. Iya. Mirip-mirip sendu gitu ya, apa ya namanya. Tapi bukan sayu juga. Ya pokoknya datar deh. Datar ya. Ya memang harus praktek, harus sering melihat. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan ikut workshop, itu kita kasih contoh kok gambar-gambarnya. Gambar-gambar apa dari setiap karakter itu. Jadi sorot matanya datar, terus juga cenderung tidak mencari tahu. Kalau sanguin dia mencari tahu. Menyelidik itu? Enggak, celingak ya? kanan celingak kiri. Oh, jangan kiri. Kalau koleris mengawasi. Oh, mengawasi. Beda, mengawasi dengan mencari tahu beda. Kalau mencari tahu itu si sanguin itu jelalatan ya. Kalau mengawasi ini dia kontrol. Koleris kan my way, dia kontrol. Nah, kalau plekmatis ini cenderung dia tidak ngapa-ngapain, makanya datar. Seperti itu. Kalau melankolis menyelidiki. Oh, yang sorot matanya menyelidiki. Seperti itu. Nah, ini dia kesannya tidak peduli gitu. Kalau plekmatis ini sorot matanya. Ya kalau kita ketemu orang yang seperti itu, dia plekmatis. Dan kalau diajak ngomong, kadang-kadang si plekmatis ini nggak berani menatap mata kita. Cenderung dia mengalihkan pandangannya seperti itu. Beda dengan koleris. Koleris diajak ngomong dia ngeliatin banget. Kalau sanguin diajak ngomong matanya lari-lari. Oh, lihat ke atas, lihat ke bawah gitu kan. Nah, kalau melankolis lagi diajak ngobrol gitu, sorot matanya cenderung dia mengamati. Kadang-kadang dia tubuhnya dimiringin dikit, agak menyamping gitu. Dari cara foto pun itu udah kelihatan gitu. Dari cara foto. Ya kalau ada foto gitu kita lihat, ya dalam waktu berapa detik lah udah kita bisa analisa. Oh, ini karakternya ini gini. Kalau karakter ini cara memperlakuin seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi jelas gitu ininya apa? Cara kita memperlakukannya. Dan kalau kita mengerti cara memperlakukan orang lain, insya Allah apa yang kita harapkan itu lebih gampang untuk deal, untuk transaksi atau untuk bekerja sama. Oke, ini kayaknya menjadi closing kita. Iya. Oke. Dan jelas sahabat Eltira,
mesti stay tune di setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 karena kita akan membahas seputar personality plus ini dari satu persatu ya, lebih detail lagi dari episode ke episode. Sudah 2 episode ini, dan sekali lagi untuk kamu yang telat atau tadi sempat ketinggalan episode kali ini, nggak usah khawatir, kita ada recordnya. Dan juga episode 1 kita sudah siapkan. Untuk yang mau dengarkan episodenya, silakan menghubungi di 557760 ya. Dan Mas Irman, minggu depan yang mau ikut langsung di sini live boleh. Sini silakan ya. Untuk sahabat Eltira yang pengen langsung ketemu Mas Herman, terus tanya-tanya langsung live, boleh silakan datang ke studionya Eltira FM di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta ya. Silakan untuk hadir di jam 16 sampai jam 17 setiap hari Selasa. Mas Irman, terima kasih ini ya. Ya, siap. Ini, nanti kita ketemu di episode berikutnya insyaallah nih ya. Insyaallah. Oke. Ya, demikian tadi untuk talkshow kita di kesempatan sore kali ini, Smart Personality. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.